cam, pada on cam dulu. Udah jam 9 kita mulai. Udah on cam, Imam. Mana Nadia? Debbie ya, sebentar aja. Saya nyalakan sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Muri, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, dengan nomor peserta PPG 205002004283 dan NIM PPG 121232210054. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di SMA Negeri 1 Bayan dengan materi fluidostatis, yaitu tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan secara daring dengan video conference menggunakan aplikasi Zoom. Berikut video hasil praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, segar-segar semua kayaknya nih ya. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita termasuk belajar ini ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap belajar semua ya? Seperti biasa ya, kalaupun kalian dari rumah, alat-alat tulis apa siap ya. LKPD yang sudah saya bagikan sudah disiapkan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang fluidostatis ya. Tapi tentu dengan sub pokok bahasan yang berbeda. Nah, kalau pertemuan kemarin masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ya. Tentang apa itu hukum Archimedes? Gaya apung. Gaya apung ya, bahwa benda yang dimasukkan ke dalam zat cair gitu ya akan mendapatkan gaya apung. Masih ingat ya? Kalau benda tenggelam, masih ingat apa syaratnya benda tenggelam itu? Jenis lebih besar daripada massa air. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air ya. Kemudian ada lagi yang perlu saya ingatkan, materi dulu waktu SMP ini tentang, pernah dengar ya, kohesi dan adesi. Pernah dengar itu? Masih ingat apa itu kohesi, apa itu adesi? Nah, gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul, ingatnya ya, bagus ya, bolehlah. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang yang akan kita bahas hari ini, saya memiliki kuis ya untuk pretestnya. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya ya. Nah, cara jawabnya nanti silakan kalian tulis saja di bukunya. Tulis saja kode pernyataan dengan kode jawaban ya. Pasangannya misalkan menurut kalian ini yang nomor 1 pasangannya adalah C. Ya, tulis saja 1 dengan C gitu ya, atau 1C gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nanti jawabannya kamu kirimkan melalui WA ya, nanti di sesi diskusinya ya. Baik, silakan. Saya hitung 3, 2, 1, mulai. Tiga, dua, satu. Oke, silakan disimpan jawabannya itu. Pada hari ini kita masih membahas tentang fluidostatis ya. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, silakan ditonton video berikut ini ya. Diamati, ini adalah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini.
Itu video tentang apa itu? Apa yang kalian lihat? Jalan di Nah, air. oke, serangga berjalan di air gitu ya. Kalau melihat video seperti ini, apa yang terlintas di benak kalian? Kenapa Apa ya? bisa serangga tersebut berjalan di air, Pak Guru? Oh, gitu ya. Kenapa serangga tersebut bisa berjalan di air? Ya, baik. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk mengetahui kenapa serangga ini berjalan di atas air, ini adalah sebuah fenomena alam begitu ya. Nah, kita akan pelajari pada materi berikut ini, yaitu tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui proses pembelajaran materi fluidostatis ini, kalian diharapkan bisa jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator capaian tercapainya tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan bisa mengidentifikasi fenomena dengan gejala yang berkaitan dengan tegangan permukaan atau kapilaritas. Nah, adapun untuk mencapai tujuan itu, kita akan melalui beberapa kegiatan, yaitu percobaan yang sudah kalian lakukan ya di rumahnya masing-masing, dengan buktinya mengirimkan videonya. Nah, videonya bagus-bagus saya lihat, dan sangat kreatif-kreatif ya. Kemudian nanti kalian diskusi ya, diskusikan hasil percobaan kalian sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Kemudian ada yang presentasi nanti untuk mempresentasikan hasilnya, untuk kita bersama-sama menarik kesimpulan, sehingga bisa kita mencari atau memberi solusi atas permasalahan ya. Yang saya ingatkan tadi di awal ya, tentang kohesi dan adesi. Tadi ada yang jawab, oh kohesi adesi itu gaya tarik antar molekul. Nah, oke, ada benarnya ya. Apa sih bedanya? Nah, kohesi itu adalah gaya tarik antar molekul yang sejenis ya. Contohnya dalam air itu, nah air itu kan terdiri dari molekul-molekul. Nah, antar molekulnya itu terjadi gaya tarik menarik, itu yang disebut dengan kohesi. Adesi ini gaya tarik antar molekul yang berbeda gitu ya. Contohnya antara air dengan wadahnya, gitu ya, misalkan gelas. Nah, bisa dipahami ya. Kira-kira kalian pernah melihat fenomena ini ya? Pernah melihat fenomena ini? Pernah, Pak. Di mana biasanya lihat seperti ini? Di sungai. Oh, di sungai, di muara, Di begitu ya? kali juga, Pak Di Guru. kali gitu ya. Kali sama sungai sama? Sama apa? Iya. Oke, ada yang bilang di kali. Oke. Nah, ada yang lebih ekstrim lagi nih. Nah, silakan kalian amati video berikut ini ya. Video apa yang kalian lihat itu? Logam. Oke, logam, koin, mengapung katanya tadi ya. Nah, seperti tadi ya, apa yang kalian pikirkan kalau melihat video ini? Bagaimana bisa mengapung? Oke, siapa tadi? Imam ya. Bagaimana bisa mengapung ya? Bagaimana koinnya bisa mengapung? Oke, koin dengan bahan logam itu kan harusnya tenggelam ya, sesuai dengan prinsip Archimedes tadi itu. Nah, kok bisa mengapung? Katanya pertanyaannya si Imam tadi. Nah, untuk mengetahui jawabannya itu, silahkan kalian lakukan penyelidikan melalui percobaan yang sudah kalian lakukan kemarin. Kemudian nanti silahkan didiskusikan sesuai dengan LKPD yang sudah saya kasih ya, melalui grup WA-nya. Kemudian nanti kalian berdiskusi berdasarkan kelompoknya seperti ini. Nah, ini ya kelompoknya. Sudah saya bagi. Diskusikan melalui WA grupnya, silakan kalian tanyakan di situ apa yang perlu kalian tanyakan bersama teman-temannya. Kemudian nanti saya juga membimbing melalui kegiatan diskusinya itu yang melalui WA ya. Silakan, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bisa keluar dari Zoom ini untuk kalian lanjutkan diskusi melalui WA grupnya. Untuk percobaan yang pertama, saya memasukkan silet ke air biasa dan hasilnya mengapung. Untuk percobaan yang kedua, yaitu paperclip, di sini saya menggunakan tisu untuk membantu paperclipnya ya. And ya, hasilnya mengapung. Selanjutnya, saya memasukkan deterjen ke air biasa. Ya, dituang dulu. Lalu diaduk. Di sini agak ekstrim ya alat pengaduknya, tapi ya sudahlah. Lalu masukkan silet ke air deterjen dan hasilnya tenggelam.
Percobaan yang terakhir yaitu paperclip di air deterjen, hasilnya itu tenggelam. Sambil nunggu ya temannya, bagaimana kemarin waktu melakukan percobaan? Kesulitan. Sulit ya, gampang-gampang Seru-seru susah. sedap, Pak Guru. Seru-seru sedap. Nah, tadi saya lihat di diskusinya pas paperclipnya tenggelam-tenggelam aja gitu ya. Kemudian pas siletnya ada yang bilang pas pakai deterjen kok tidak tenggelam-tenggelam gitu ya. Nah, ditunggu lama-lama akhirnya tenggelam. Baik, sebenarnya sudah balik semua. Silakan open cam dulu. Kira-kira udah selesai semua tadi ya, LKPD-nya saya lihat udah pada kirim semua. LKPD-nya sudah bagus-bagus, saya lihat isiannya sudah dapat kesimpulannya ya. Baik, silakan siapa kira-kira yang mau mempresentasikan hasilnya? Hasilnya tadi. Bisa ya? Kami siap dari kelompok 4, Pak Guru. Oke, sip. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tegangan permukaan. Mana di sini teman-teman bisa melihat pada share screen yang sudah saya share screen. Yang pertama ada tujuan percobaan, dan alat dan bahannya. Yang pertama itu gelas, silet, paperclip, deterjen, air, tisu atau kertas. Baik, akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini terdapat juga prosedur kerja di LKPD kita masing-masing, mulai dari tuangkan air ke dalam gelas sampai hampir penuh, tunggu hingga air tenang, lalu seterusnya sampai dengan step yang ke-8, yaitu ulangi langkah 6-7 untuk paperclip. Di sini juga terdapat data pengamatan, di mana jenis zat air yaitu menggunakan percobaan air biasa atau tanpa deterjen, dan air yang menggunakan deterjen. Di mana setelah melalui hasil percobaan itu tadi, kami mendapatkan atau kondisi keadaan benda mengapung atau tenggelam, yaitu di mana silet ketika dimasukkan ke air biasa atau tanpa deterjen mengapung, sedangkan untuk di air yang menggunakan deterjen, silet tersebut tenggelam. Selanjutnya itu ada paperclip, di mana ketika kita masukkan ke dalam air biasa atau tanpa deterjen, paperclip itu dalam keadaan mengapung. Selanjutnya yaitu ketika kita memasukkan paperclip ke dalam air yang terdapat kandungan deterjennya, maka paperclip tersebut tenggelam sesuai dengan percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya yaitu terdapat analisis data. Yang pertama di sini pertanyaannya yaitu bagaimana keadaan silet dan paperclip ketika diletakkan di atas permukaan air atau air yang tanpa kandungan deterjen. Nah, melalui percobaan yang sudah kami lakukan, yaitu jawabannya silet dan paperclip mengapung sesuai juga dengan data pengamatan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana keadaan silet dan paperclip ketika diletakkan di atas permukaan air yang dicampur dengan deterjen. Jawabannya itu silet dan paperclip tenggelam. Ini juga terkait dengan data pengamatan yang sudah kami lakukan. Selanjutnya di sini juga ada diskusi atau forum diskusi, di mana terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaannya berdasarkan hasil literasi dari sumber belajar kalian, apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Jawaban yang pertama yaitu suatu kemampuan zat cair yang memungkinkan permukaan zat cair membentuk lapisan yang dapat menahan benda sehingga tidak tenggelam. Kesimpulannya, tegangan permukaan adalah suatu kemampuan zat cair yang memungkinkan permukaan zat cair membentuk lapisan yang dapat menahan benda sehingga tidak tenggelam atau tidak mengapung. Jadi benda bisa mengapung karena adanya tegangan permukaan, sedangkan benda tenggelam karena tegangan permukaannya itu berkurang saat diberi deterjen.
Nah, mungkin cuma itu. Jika ada pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab, bisa ditanyakan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus bagi temannya gitu ya. Tampilan yang bagus dan ya suara yang jelas ya. Bagaimana tampilan temannya tadi? Ada komentar? Bagus, Pak Guru. Putri bagus. Jelas. Ya, Nadia? Oke, jempol ya. Baik, ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, saya ingin bertanya, bagaimana sih sebenarnya tegangan permukaan itu bisa terjadi? Baik, saya izin menjawab Pak Guru. Oke. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih tegangan permukaan tersebut bisa terjadi? Nah, sesuai dengan penjelasan yang dilakukan Pak Guru pada awal materi maupun setelah melakukan percobaan tadi, saya rasa jawabannya itu karena adanya gaya tarik molekul atau kohesi, sehingga tegangan permukaan tersebut bisa terjadi. Mungkin cuma itu. Oke, terima kasih Mona ya. Baik, jawaban yang bagus ya. Kata Mona tadi karena adanya kohesi yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan. Nah ini tampilan gitu ya saat paperclip dan siletnya mengapung. Nah silet dan paperclip itu mengapung di permukaan air biasa ada yang dapat kalian dari percobaan kalian. Ternyata di permukaan air biasa silet dan paperclip itu mengapung. Kemudian kalau diperhatikan dengan seksama gitu ya, di LKPD juga sudah ada lembar pertanyaan seperti ini, meminta kalian untuk mengamati lapisan permukaan di sekitar benda ini. Nah, ternyata seperti ada lapisan begitu ya pada permukaan air di sekitar silet dan paperclip. Nah, seperti ini. Kemudian saat dicoba di air deterjen, ternyata silet dan paperclip tenggelam, gitu ya hasilnya. Nah, bagaimana kesimpulan percobaannya? Nah, bagaimana? Kira-kira ada yang bisa membantu saya menyimpulkan kembali? Yunda mungkin? Ya, Pak. Gimana? Kesimpulan yang pertama itu tegangan permukaan merupakan zat cair merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan yang elastis. Baik, terima kasih Yunda ya. Kesimpulan yang bagus, yaitu tegangan permukaan yang merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastisnya ini ya. Saya berikan penguatan sekarang. Tegangan permukaan seperti yang sudah kalian simpulkan tadi, merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, tegangan permukaan ini terjadi akibat gaya kohesi ya. Nah, di gambarannya seperti ini. Nah, misalkan ini ada air dalam suatu wadah begitu, misalkan dalam gelasmu itu. Contohnya tadi serangga air bisa berjalan di permukaan air nih ya gambarnya. Kemudian air seperti bola kecil pada dedaunan ini ya. Ini karena adanya tegangan permukaan. Nah, kalau demikian berarti kalian sudah tahu ya kenapa koin bisa mengapung di atas permukaan air dan kenapa serangga bisa berjalan di atas air. Nah, itu kan pertanyaannya tadi. Karena adanya tegangan permukaan di air. Oke, karena adanya tegangan permukaan di air, siapa tadi? Maprina ya. Oke, koin bisa mengapung karena adanya tegangan permukaan di air. Kemudian kalau serangga bisa berjalan ini? Karena memanfaatkan adanya tegangan permukaan di air. Oke, baik. Serangga bisa berjalan di atas air dengan memanfaatkan adanya tegangan permukaan. Baik, kita lihat ya. Oke, nah ini ya. Perbandingannya kalau dituliskan secara simbolis matematik gitu ya. Nah, ya bisa dipahami ya sampai sini? Ada yang ditanyakan?
Apakah suhu mempengaruhi tegangan permukaan, Pak Guru? Oke, apakah suhu mempengaruhi tegangan permukaan? Ya, jelas ya. Seperti data ini, semakin tinggi suhunya, maka tegangan permukaannya semakin kecil. Lihat, kayak air ini ya. Oke, air 0 derajat suhunya 0,076. Kemudian semakin naik, tegangan permukaannya semakin kecil. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak Guru, Oke, silakan Putri. tadi kita percobaan menggunakan deterjen Pak Guru. Oke, Deterjen kan kita pakai untuk mencuci. nah, oke, bagus. Apakah ada hubungannya dengan tegangan permukaan? Oke, apakah ada hubungannya dengan tegangan permukaan mencuci itu ya? Jadi dalam kegiatan mencuci itu kan kalian menggunakan deterjen. Nah, mencuci itu kan membasuh dengan air ya. Nah, air memiliki tegangan permukaan. Sementara pakaian itu terdiri atas serat gitu ya. Seratnya itu nanti kotoran yang nempel di pakaian itu, di kain itu, nah masuk hingga ke serat-seratnya. Seratnya kan kecil tuh. Nah, jadi kalau hanya menggunakan air itu memiliki tegangan permukaan. Jadi air itu belum bisa masuk ke serat-serat kain, sehingga tidak maksimal gitu ya membersihkan kotoran yang berada dalam serat kain, sehingga diperlukan deterjen. Nah, seperti percobaan kalian tadi, deterjen menurunkan tegangan permukaan. Kalau melihat gambar seperti ini, apa yang bisa kalian pikirkan ini? Kenapa obor sama lampunya bisa tetap nyala, Pak Guru? Oke, kenapa obor sama lampunya bisa tetap menyala gitu ya? Baik. Nah, ini akan kita pelajari mengenai kapilaritas. Oke. Nah, hal tadi yaitu obor, kemudian lampu gitu ya, bisa tetap nyala, ada kaitannya dengan kapilaritas. Nah, kapilaritas sendiri itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa sempit atau kapiler. Nah, contoh penerapan kapilaritas. Nih ya. Salah satunya adalah air merembes dari dinding rumah sehingga lembab pada dinding rumah gitu ya, sehingga lembab dan basah bahkan berlumut. Nih gambarnya seperti ini. Kemudian pada tumbuhan ada silem kalau kalian belajar biologi. Nah, transportasi air dan bahan makanan, bahan mineral dari tanah ke atas tumbuhan ini menggunakan gaya kapilaritas gitu ya, kapilaritas batang yang di sini. Kemudian kita lanjut pembahasan, tinggal satu lagi. Nah, ini gambar apa yang kalian lihat ini? Air sama Ada kecap. air, kecap. Ya, oke, ada air sama kecap. Nah, kalau ini apa yang bisa kalian amati dari gambar air, kemudian kecap gitu ya? Kecap lebih kental Daripada air. Kecapnya lebih kental daripada air nih ya, kelihatan dari alirannya gitu ya. Nah, mengenai kekentalan ini kita pelajari dalam pokok bahasan yang namanya viskositas. Nah, viskositas itu adalah sifat fisik fluida yang menyatakan ukuran kekentalan fluida gitu ya, atau bisa juga menyatakan tentang gesekan dalam fluida. Jadi fluida ini memiliki gesekan ya. Baik, nah ini penerapan viskositas, ini penting sekali ya. Nah, kalian biasa menggunakan motor nih. Nah, pelumas atau oli mesin, ini ada viskositas tertentu ya, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mesin. Ada kodenya SAE. Nah, lihat gambar ini. Nah, ini. Di sini tertera SAE 10W-40. Kemudian ini darah, nah, ada viskositas tertentu. Nah, itu kalau tidak sesuai viskositasnya, maka bisa jadi ada faktor risiko penyakit gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Contoh soal ya. Keisa bisa bantu Pak Guru bacakan? Iya, Pak. Oke, silakan. Sebatang kawat bengkokan seperti huruf U. Kemudian kawat kecil PQ yang bermassa 0,2 gram dipasang pada kawat tersebut.
Kawat kemudian dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat sehingga terbentuk lapisan selaput sabun di antara kawat. Saat diangkat, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka pada kawat kecil PQ digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PQ sama dengan 10 cm dan nilai G sama dengan 10 meter per sekon, Oke, silakan dilanjutkan. maka berapakah tegangan sabun tersebut? Oke, baik, terima kasih ya sudah membacakan soal. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini soalnya. Jadi ini ada kawat berbentuk U gitu, kemudian ada kawat kecil lain PQ gitu ya yang melintang ini. Nah, ini agak longgar gitu ya. Nah, setelah dimasukkan larutan sabun, terbentuk lapisan sabun. Oleh lapisan sabun, PQ ini tertarik gitu ya ke atas. Nah, untuk itu biar PQ tidak tertarik diberikan beban. Itu ceritanya soal ini. Nah, jadi dari sini apa yang kalian ketahui? Oke. Apa yang diketahui dari sini? Nih, kawat PQ ini ya. PQ bermassa 0. Oke, massa kawat. Ya, silakan ditulis di situ. Massa kawat gitu ya. M kawat itu. Kemudian apalagi nih? Benda bermassa 0,1 gram. Oke, massa benda gitu ya. Panjang kawat. Oke, panjang kawat. Nih ya. Dulu. Gravitasi. Oke, Gravitasi. gravitasi. Percepatan gravitasi. Sudah ditulis semua? Oke, baik, kita lihat. Nah, ini ya, diketahui massa kawat 0,2 gram, ubah menjadi kilogram, menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena kan 1 kilogram itu kan 1 kali 10 pangkat min 3. Ini kan asalnya min 1 ya, 2 kali 10 pangkat min 1 jadinya min 3. Masih ingat itu ya? Kemudian panjang kawat, jadikan meter, 10 cm jadi 0,1 meter atau 10 pangkat min 1. Kemudian massa benda 1 kali 10 pangkat min 4 dan G adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah tegangan permukaan lapisan sabun. Ya. Baik, kita punya persamaan penyelesaiannya itu. Nah, prosesnya seperti ini. Kita ke persamaan dulu. Nah, kemudian baru kita lihat apa yang diketahui. Nah, omega gamma sama dengan F per 2L. Oke. Nah, L-nya berapa? Ini ya, 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, F-nya sekarang mana F-nya? Belum ada ya. Nah, itu. F-nya yang mana sih? Nah, baik. Kita lihat. Nah, kita analisis F dari gambar ini. Coba lihat. Di sini ada apa aja? Oke, ada benda. Nih, benda ini memiliki berat, yaitu WB. Kemudian ada apa lagi? Ya, yang melintang ini PQ, kawat. Nah, itu saya beri tanda merah. PQ memiliki berat juga, yaitu W kawat, gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan hukum Newton, nah, kita bisa dapatkan F sama dengan W benda ditambah W kawat. Nih, F yang ke atas sama dengan jumlah, gitu ya. Ya, ingat hukum Newton ya. Nah, karena seimbang, sigma F-nya sama dengan 0, atau bisa dinyatakan F yang ke atas ini sama dengan jumlah WK ditambah WB. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita uraikan WK itu atau W benda adalah massa benda kali G, demikian juga WK kita dapatkan hasil akhir yaitu 3 kali min 3, itu F-nya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi, F per D atau F per 2L, dengan L-nya adalah 10 pangkat min 1 tadi. Nah, ini ya, hingga didapatkan 3 bagi 2, 1,5, 10 pangkat min 3 dikurangi min 1, jadinya min 2. Jadi, dapat hasil akhirnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Baik ya, sudah bisa dipahami sampai sini? Ya. Ya. Jadi, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi, masih ingat nih, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya? Ada 3 tadi yang utama. Coba bisa bantu Pak Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bantu? Oke, tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Oke, kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Kemudian apa lagi? Itu tegangan permukaan. Kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa sempit. Oke, peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa sempit atau pipa kapiler. Kemudian satu lagi,
Yang terakhir tadi, Viskositas. Viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida. Oke, ukuran kekentalan fluida. Baik, ya, bagus sekali ya. Untuk, menguji apakah kalian benar-benar paham pembelajaran kita hari ini. Nah, kembali saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan di awal tadi. Sesaat setelah keluar dari Zoom ini, silakan kirimkan jawabannya di saya ya. 3, 2, 1. Udah ya? Baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang fluida dinamis ya. Masih tentang fluida, tapi ini yang dinamis, yang bergerak. Yang ini kan yang statis. Nah, kemudian biasa ya, untuk penilaiannya juga ada tugas di Google Classroom ya, yang harus kalian selesaikan. Oke, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Senang, Pak. Oke, senang. Ada yang senang aja. Mantap. Senang dan paham. Nah, itu ada jempol 2. Oke. Ada yang boring? Mungkin yang kurangan sinyal boring ya. Baik. Oke. Bagian mana yang disenangi, Imam? Nah, senang Imam. Ya, Pak Guru. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, seperti biasa, karena tadi dimulai dengan doa, nah diakhiri dengan doa lagi ya. Imam, silahkan pimpin temannya berdoa. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Imam ya. Baik, jangan lupa untuk tetap semangat ya. Bagaimanapun kondisi kita, walaupun ini kondisi pandemi, kalian banyak belajar dari rumah, belajar di sekolahnya agak kurang ya. Kalian hanya masuk 2 hari, itu pun hanya 2 pelajaran per hari ya. Nah, kalian tetap semangat, jangan lupa ya. Kalian adalah orang-orang yang kuat. Udah diguncang dengan gempa, dicoba dengan pandemi juga, sehingga belajarnya kurang ya karena kondisi seperti ini. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan gitu ya. Kalian termasuk orang-orang yang survive gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.